Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yosna Pramesti Gusmaya, jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini aku akan sedikit membahas tentang materi teori akuntansi, yaitu tentang stakeholder teori. Jadi, ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Freeman dan Rees pada tahun 1983. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua menurut Adam pada tahun 2002, yaitu menjelaskan tentang stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Nah, batasan stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak dimungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Nah, ada juga menurut Freeman dan Rees pada tahun 1983, stakeholder itu mengembangkan konsep. Nah, ada dua model. Yang pertama itu model kebijakan dan perencanaan bisnis. Yang kedua model tanggung jawab dan sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peran stakeholder, baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder. Akan diinformasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Nah, semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Nah, sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Nah, selain itu, teori stakeholder juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategi utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholder. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan agar dengan keikutsertaan dalam pengelola manajemen pengetahuan dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Nah, dengan meningkatkan kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini serta dalam dapat tercapainya tujuan perusahaan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.